Karena public speaking itu kan penting tuh untuk meningkatkan ilmu komunikasi kita, terus meningkatkan kepercayaan diri, ngatasin rasa takut ataupun malu kalau aku ngomong di depan umum. Terus buat ngajuin ide atau prestasi aku di depan umum. Oke, jadi jawabannya komplit. Tapi adik tentu punya jawaban sendiri lagi. Apa menurut Kalista pentingnya belajar public speaking? Menurut adik, Lihat kameranya. menurut adik ya itu harus dipelajari tentu public speaking juga, karena public speaking itu tidak cuma mengajarkan tentang cara bicara, tapi mengajarkan postur tubuh, volume bicara, atau kata-kata yang kita ucapkan saat kita berbicara di publik. Dan anak-anak juga bisa menuangkan isi pikirannya dengan menulis dan membacakan itu di depan publik. Dan dengan public speaking, anak-anak bisa belajar menjadi lebih berani, percaya diri, dan juga lebih terbuka. Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi nih di awal tahun 2025. Saya punya tamu imut-imut. Mereka berdua adalah kakak beradik. Tebak siapa kakak, siapa adik, ya. Dan mereka sengaja saya undang dalam rangka public speaking. Jadi selama 10 hari pelatihan, saya sangat beruntung mendapatkan 2 murid public speaking yang sangat istimewa. Sabrina Kansa Gunarso. Dan kemudian Fazarna Kansa, saya Farzana, namanya susah banget. Farzana Kalista Gunarso. Oke, apa kabar anak-anak? Baik dong. Mana suaranya nggak kedengeran? Baik. Oke. Ya ampun. Teman-teman sekalian, tumben ya saya menghadirkan konten ini. Ini konten yang sangat istimewa. Saya ingin berbagi pengalaman uniknya menjadi guru public speaking untuk anak-anak generasi Alpha. Mereka lahir tahun 2012, kemudian 2014. Tapi secara umur cuma beda nggak nyampe 2 tahun ya? Nggak nyampe 2 tahun. Jadi tentu Kansa adalah kakak dan Kalista adalah adik. Nah sekarang Oma mau tanya-tanya. Saya dipanggil Oma loh, alias nenek. Oke, Oma random aja. Kalista, apa sih arti nama Kalista yang tadi Oma sebutnya salah-salah? Coba lihat ke kamera. Kalau arti nama Farzana itu artinya pintar. Kalau Kalista itu artinya cantik. Kalau Gunarso itu artinya kalau Gunarso itu nama Dedi saya. Nama dedinya mereka itu adalah Pak Gunarso, gitu ya. Oke, jadi pintar, cantik, dan anak dari Pak Gunarso. Gitu ya. Kenyataannya pintar, pasti pintar. Ya. Kemudian cantik, dia sangat manis, dan kemudian juga centil, kata kakaknya barusan di saya. Tapi dari sisi tampilan dan dari sisi hobi segala macam memang Kalista ini feminin ya, gitu ya. Nanti dia akan cerita kenapa dia punya hobi tertentu gitu ya, ceritain ke audiensnya Oma ya. Oke. Kansa, coba nama lengkapmu siapa dan kemudian apa artinya? Nama lengkap Lihat kamera. Sabrina Kansa Gunarso. Arti dari Sabrina Lihat kamera, itu lihat orang kamera. yang sabar. Kalau dari Kansa itu artinya orang yang tangguh. Kalau Gunarso ya kayak yang Kalista sebutin tadi, nama dari papa aku. Oke, jadi nama mereka bagus-bagus sekali. Apa tadi?
Sabar tangguh anak Pak Gunarso. Sabar menghadapi coba. Sabar menghadapi adiknya. Oke. Tapi mereka sebagai kakak beradik memang sangat unik ya, artinya saling melengkapi gitu ya. Nah sekarang Oma mau tanya, sebenarnya apa sih yang mendorong kalian belajar public speaking? Karena public speaking itu kan penting tuh untuk meningkatkan ilmu komunikasi kita, terus meningkatkan kepercayaan diri, ngatasin rasa takut ataupun malu kalau aku ngomong di depan umum, terus buat ngajuin ide atau prestasi aku di depan umum. Oke, jadi jawabannya komplit. Tapi adik tentu punya jawaban sendiri lagi. Apa menurut Kalista pentingnya belajar public speaking? Menurut adik, Lihat kameranya. menurut adik sebenarnya itu harus dipelajari tentu public speaking juga, karena public speaking itu tidak cuma mengajarkan tentang cara bicara, tapi mengajarkan postur tubuh, volume bicara, atau kata-kata yang kita ucapkan saat kita berbicara di publik. Dan anak-anak juga bisa menuangkan isi pikirannya dengan menulis dan membacakan itu di depan publik. Dan dengan public speaking, anak-anak bisa belajar menjadi lebih berani, percaya diri, dan juga lebih terbuka. Lebih terbuka, ya. Teman-teman sekalian, saya aja takjub loh dengar jawaban mereka gitu ya. Ini jawaban yang boleh dibilang memang sudah saya bekali dalam hari-hari belajar. Tapi sebenarnya kalimatnya itu kalimat mereka sendiri. Jadi dalam kelas ini saya banyak sekali belajar dari mereka bahwa memang kita berhadapan dengan generasi alfa yang sangat pinter, sangat cerdas, inovatif, kreatif, tetapi tentu karena mereka masih sangat muda harus terus diarahkan. Nah disinilah peran orang tua, peran senior gitu ya, untuk mengarahkan mereka supaya menjadi penerus kita memimpin bangsa ini. Ini kelihatannya serius banget, memang begitu loh pernyataannya nanti seperti itu. Oke, sekarang Oma mau tanya nih, cita-citanya kakak apa dan mengapa? Cita-cita aku itu pengen jadi hakim atau pengacara. Kenapa nak? Kalau aku pengen jadi hakim itu karena aku pengen memberikan keadilan kepada orang-orang masyarakat. Yang kedua, kalau pengen jadi pengacara itu karena aku pengen ngebela orang-orang yang tidak bersalah. Wah keren ya, cita-citanya mulia ya. Oke, Kansa ini sangat pandai, sangat cerdas di bidang matematik. Tapi dia sudah tahu dia mau jadi apa. Apakah kemudian basic matematiknya itu tidak berguna, ataukah memang ini nanti menjadi cita-cita yang akhirnya terwujud, kita belum tahu. Tapi paling tidak dari seusia sedini ini seorang anak itu punya cita-cita itu tentu sangat penting, karena dengan demikian akan mengarahkan hidup dia. Tinggal bagaimana support system dari orang tua, dari orang-orang terdekat itu mendorong seorang anak untuk mewujudkan cita-citanya. Sekarang kita tanya ke Kalista, mau jadi apa? Aku tergantung hobi sih, karena hobi aku masak, jadinya aku pengen banget buka restoran yang kulinernya kayak dari berbagai negara, ada kuliner dari Indonesia, Jepang, atau Australia. Aku pengen banget buka restoran yang banyak banget kuliner. Oke, dan beda banget ya, kakaknya mau jadi hakim atau pengacara, adiknya hobinya atau sukanya di bidang kuliner. Untuk itu dia ingin punya restoran yang menyajikan makanan-makanan berbagai bangsa gitu ya. Kalau buat zaman saya menjadi chef atau cita-cita menjadi chef itu kan sesuatu yang enggak banget gitu. Pokoknya cita-cita kan cuma dokter, insinyur dan sebagainya gitu ya, yang serius-serius. Tapi buat anak sekarang, mereka sudah tahu apa yang mau dituju, ya, apa yang mau digantungkan
harapan itu hilang ya. Tapi tentu yang paling penting adalah untuk itu semua harus apa anak-anak? Harus belajar, harus serius, harus tekun, ya, harus tekun. Karena kalau enggak akan bisa. Oke. Kemudian belajar itu penting atau enggak? Adik. Menurut aku belajar itu penting, tapi kayaknya kalau belajar terlalu terus-terusan dan kita tidak ada waktu untuk me time atau bergaul dengan orang-orang itu juga agak apa ya, karena bergaul dengan orang-orang itu butuh pastinya, karena kita butuh teman di dunia ini yang saya apa, dan dia sangat gaul. Terus main apa yang kita suka, mengikuti hobi yang kita suka itu juga gak salah, karena itu jadi bisa nge-refreshing otak dari buku-buku ya, dari kayak baca buku terus-terusan itu juga bakal bosen pasti. Aku main HP terus-terusan aja bosen ya. Oke, jadi belajar itu penting, tapi Adik bilang dia tetap perlu pergaulan. Memangnya kalau tetap perlu pergaulan nggak penting belajar? Tetap penting, jadi harus seimbang. Ya karena cita-cita kita itu bisa kita dapetin dari usaha kita. Nah, usaha itu bisa dikerjakan dengan belajar, terus mencari tahu tentang cita-cita kita lebih dalam. Terus ya, tapi juga kita harus memberikan reward kepada diri kita sendiri untuk nggak terus-terusan belajar, ada istirahatnya juga. Ya udah itu aja sih kalau aku. Oke, jadi jawaban dua anak ini aja kakak beradik beda banget ya. Dan semuanya alami ya, itu datang dari pikiran mereka sendiri ya. Saya kira sudah saatnya juga ya anak-anak Indonesia itu memang bebas beropini, bebas berpendapat, supaya mereka juga punya pemikiran-pemikiran sendiri, punya pemikiran-pemikiran yang kritis. Tinggal gimana orang tua tuh mengarahkan aja mana yang bagus dan mana yang kurang bagus, karena mereka tentu masih dalam proses pertumbuhan, pembelajaran, juga pendewasaan. Nah, teman-teman sekalian, hal lain yang saya juga perlu kasih tahu ke kawan-kawan sekalian adalah mereka baru saja ikut orang tuanya, ayahnya tepatnya Pak Gunarso yang sekolah S2 di Sydney. Nah, ceritain deh gimana tuh serunya sekolah di Sydney, selama berapa lama dan sebagainya. Silakan, siapa yang duluan? Hal paling berkesan yang aku alamin di sekolah Sydney, yang paling aku suka di sana tuh setiap awal bulan atau tengah bulan mereka tuh ngadain camping buat anak 4, 5, dan 6. Tapi kayaknya kelas 4-nya itu dibedain sama kelas 5 dan 6. Dan kelas 5 dan 6-nya itu sepertinya dapat so much fun banget ya waktu camping. Kita main salju, kita makan malam bareng teman-teman. Itu kayak itu mungkin buat perpisahan anak kelas 6-nya juga ya, yang udah mau lulus. Dan kayak kalau beda sekolah nanti SMP sama teman-temannya juga gak bisa ketemu lagi. Pasti buat perpisahan juga. Dan camping, tidur, sleep over bareng teman-teman itu kayak seru banget nih. Pokoknya kita main board game kayak card game bareng, itu seru banget. Tapi sayangnya nggak boleh bawa HP. Kalau bawa HP itu pasti seru banget. Nah, itu bedanya antara sekolah di sini dan di sana ya, nggak boleh bawa HP ya? Ya, mungkin kalau di sini boleh aja ya bawa HP. Karena kayak kalau di sini tanggung jawab sendiri-sendiri lah ya. Kalau di sana itu ada barang hilang dikit pasti lapornya ke guru, terus mereka malah nyalain guru mungkin ya. Oke, sedemikian kritis ya anak-anak di sana ya. Oke, jadi itu pengalaman yang kali saya dapat ya. Oke, kalau kakak
Kalau aku yang Kalista bilang tadi termasuk, terus ada lagi setiap hari Jumat itu nanti ada namanya assembly. Apa nak? Assembly. Assembly? Iya. Oke, apa itu? Assembly itu kayak nanti kami ngumpul di hall dari kelas 3 sampai 6. Terus nanti ada beberapa siswa dari setiap kelas itu dapat reward. Entah itu kelas reward atau hunter reward atau knowledge atau community. Nah, jadi aku pernah dapat beberapa kali. Di bidang apa? Bidang matematika ada, terus bidang friendly kadang ada gitu. Hunter ada Hunter Awards gitu. Hunter Awardnya soal apa lagi misalnya? Aku juga gak tahu tuh kenapa bisa guru aku ngasih itu. Mungkin karena aku sopan gitu sama guru. Gitu. Oke. Selama berapa lama kalian di sana? 20 bulan. 20 bulan. Jadi sama aja dengan masa durasi sekolah di kalian ya? Enggak, ini 2 tahun. Oh, dedinya 2 tahun, 24 bulan. Ya, sebentar kalian 20 bulan. Luar biasa ya. Terus kembali lagi ke sini, apa yang mencolok? Yang beda? Perbedaan paling apa ya, sekolah sekarang jadi lebih tertib aja, terus cuacanya ya. Cuaca paling dikagetkan itu ketika masuk Indonesia, panas banget. Panas banget. Karena iklimnya juga Lagi polusi Iklimnya ya. tentu beda, kita tropis. Oh, terus yang paling dikangenin itu jajaran kaki lima. Wah, di Indonesia memang ada cireng. cilor. Cilor. Cireng, ada Cilor enak. itu apa sih? Aci digulung telur gitu. Oh, aci digulung telur. Kansa udah pernah beliin Oma. Oke teman-teman, saya akan minta Kalista dan Kansa untuk cerita tentang apa yang mereka mau ceritakan. Kalau Kansa akan storytelling tentang tokoh perempuan pahlawan Indonesia Cut Nyak-Dien, tentu dari Aceh, dan kemudian Kalista seperti kesukaannya tentang kuliner akan cerita 2 makanan favoritnya, tapi ada 1 makanan yang dia sering buat di rumah. Yuk kita saksikan sama-sama. Kansa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kansa. Hari ini aku akan menceritakan tentang kisah hidup pahlawan kita, yaitu Cut Nyak-Dien. Kita mulai saja ya presentasinya. Cut Nyak-Dien adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh. Dia telah melawan Belanda pada saat Perang Aceh. Dia lahir pada tanggal 12 Mei 1848 di Kabupaten Aceh Besar dan meninggal di tanggal 6 November 1908 di Sumedang. Salah satu bentuk perjuangan Cut Nyak-Dien adalah ketika dia mengikuti Perang Aceh meletus pada tahun 1873 dan dia juga pernah memimpin pasukan Aceh untuk mempertahankan tanah air. Jika ditanya mengapa kita harus mengidolakan Cut Nyak-Dien, yang menjadi jawaban yang pertama adalah karena keberaniannya yang luar biasa. Keberanian dari Cut Nyak-Dien itu bisa menyimbolkan keberanian perempuan Indonesia. Yang kedua, pemimpin yang tangguh. Seperti ketika dia memimpin pasukan gerilya setelah kematian suaminya. Yang ketiga, rasa cinta tanah air yang mendalam. Rasa cinta tanah airnya yang mendalam membuat dia rela berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan bangsa. Yang keempat, perempuan yang hebat. Dia bisa berperan sebagai seorang ibu, istri, dan pejuang. Itu merupakan simbol dari perempuan berpengaruh terhadap perjuangan dan perubahan. Yang kelima, kisah-kisah hidup Cut Nyak-Dien yang menginspirasikan generasi muda seperti kita.
seperti keberaniannya, perjuangannya, dan lain-lain. Kisah-kisah hidup Cut Nyak itu berupa inspirasi bagi kita generasi muda. Nah, itu aja tuh kisah hidup Cut Nyak yang aku ceritakan hari ini. Semoga kisah hidup Cut Nyak bisa menjadi inspirasi bagi kita generasi muda. Terima kasih. Halo semuanya, hari ini aku bakal bahas tentang makanan kesukaan aku. Aku punya banyak banget makanan kesukaan. 2 makanan kesukaanku adalah mac and cheese dan coffee bun. Aku mau bahas tentang mac and cheese ya. Mac and cheese adalah makanan yang berasal dari Italia. Mac and cheese adalah singkatan dari makaroni dan cheese. Seperti namanya, makaroni dan cheese itu terbuat dari makaroni dan keju. Mac and cheese itu tidak cuma terbuat dari makaroni dan keju loh, tapi terbuat dari bumbu-bumbunya dan susu juga. Mac and cheese mengandung banyak vitamin dan mineral loh, seperti vitamin, niacin, asam folat, zat besi, dan kalsium. Wah, ternyata mac and cheese juga punya fakta-fakta unik dan gizi yang banyak ya. Aku sampai belajar cara buatnya loh, saking sukanya. Terima kasih semuanya udah dengerin presentasi dari aku. Bye. Kalian nanti one day tentu mau sekolah lagi di luar negeri? Iya, harus Pasti. ya, dan harus dapat beasiswa. Oke, say goodbye dulu ke teman-teman. Bye. Bye.